为了顿饭。Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, pria banyak kesibukan namun tetap saja pengangguran. Dan kali ini saya akan membahas sebuah film tentang percintaan yang sedikit menyakitkan dengan judul For Love or Money. Ya, saya rasa dari judulnya saja kalian sudah bisa menebak bagaimana kira-kira gambaran dari kisahnya. Dirilis pada tahun 2014 lalu, film ini diperankan oleh salah seorang aktor Korea yang bernama Woo Jan dan disandingkan dengan seorang aktor berdarah Tiongkok yang bernama Liu Yifei. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu silahkan subscribe jika kalian menyukai channel ini, karena sepertinya saya membutuhkan tisu untuk menceritakan film ini. Di awal film terlihat seorang wanita bernama Xing Lu yang berprofesi sebagai pramugari sedang terburu-buru untuk pergi menuju bandara. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja dia hampir ditabrak oleh sebuah mobil yang sepertinya lebih terburu-buru lagi dibanding Xing Lu. Dan pria yang hampir menabraknya ini bernama Cheng Sun. 美女，给个道歉的机会吧。Sorry。 Ternyata penerbangan itu merupakan penerbangan terakhir bagi Xing Lu karena dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pramugari. Maka dari itu, Xing Lu berniat mentraktir temannya untuk makan-makan hingga shopping menggunakan kartu kredit sang kekasih. Namun di tengah jalan, mereka berhenti setelah melihat nama kekasihnya yang terpampang di sebuah gedung pernikahan massal. Untuk memastikan apakah itu benar kekasihnya atau hanya namanya saja yang sama, Xing Lu pun memutuskan masuk ke dalam. Ya, ternyata kekasih Xing Lu yang bernama Zenmin ini benar akan melangsungkan pernikahan dengan wanita kaya. Dan tujuan Zenmin menikahi wanita itu untuk menguasai semua harta orang tuanya, hingga ketika tujuannya sudah tercapai, Zenmin ingin menikah dengan Xing Lu. Namun sayang, Xing Lu yang sudah terlanjur kecewa karena Zenmin lebih mementingkan harta daripada cintanya, memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Bahkan ketika Zenmin mencicipi bibirnya yang basah di tengah derasnya hujan untuk terakhir kalinya, Xing Lu pun menggigit bibir Zenmin. Mamam tuh, sariawan yang beli ada. Setelah kejadian itu, Xing Lu kembali membuat geger warga setempat karena dia mencoba untuk bunuh diri dengan cara melompat dari rooftop sebuah gedung. Cheng Sun yang kebetulan lewat kemudian memutuskan untuk menaiki gedung secara diam-diam dan membujuk Xing Lu agar dia mengurungkan niatnya. Sementara di bawah, terlihat petugas pemadam sudah bersiap dengan matras udara raksasanya jika saja Cheng Sun gagal membujuk Xing Lu. Dan benar saja, bukannya berhasil menggagalkan Xing Lu, Cheng Sun pun juga ikut jatuh dari gedung tersebut. Setelah kejadian itu, Cheng Sun selalu mengikuti Xing Lu kemanapun dia pergi untuk memastikan agar dia tidak lagi melakukan hal yang sama. Dari sinilah mereka berdua mulai berkenalan hingga mereka berhenti di depan sebuah kafe yang ternyata milik Xing Lu. Setibanya di apartemen, Cheng Sun sadar bahwa Xing Lu adalah orang yang hampir saja ia tabrak ketika sedang berada di Bandara Vienna. Dengan bakatnya sebagai seorang seniman, Cheng Sun pun memutuskan untuk melukisnya. Keesokan harinya, Cheng Sun mendatangi kafe milik Xing Lu sambil memberikan lukisan yang baru saja dia buat semalaman suntuk. Di sana, Cheng Sun mengakui bahwa dia adalah orang yang hampir menabrak Xing Lu saat di bandara sebelumnya. Cheng Sun juga mengatakan dia adalah seorang seniman tapi tidak terkenal karena seorang seniman akan terkenal setelah dia mati. Suatu hari, seperti biasa, Cheng Sun kembali mendatangi kafe Xing Lu dan melihat bahwa lukisannya dipajang di kafe tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba segerombolan pria berandal yang sedang mabuk mendatangi kafe itu. Namun, Xing Lu menyuruh mereka pergi karena kafenya akan segera ditutup. Tapi mereka bersikeras untuk dilayani sehingga Cheng Sun pun harus turun tangan menghadapi mereka. Melihat Cheng Sun yang kewalahan, Xing Lu mencoba membantunya, namun tanpa sengaja dia malah memukul kepala Cheng Sun.
Sebagai ucapan terima kasih, Xinglu mentraktir Cheng Sun makan di pinggir jalan hingga mereka menyadari ternyata mereka adalah alumni dari sekolah yang sama. Setelah itu, sebagai pria sejati, Cheng Sun mengantarkan Xinglu pulang di tengah derasnya hujan. Namun sebelum berpisah, seperti pria kebanyakan, Cheng Sun pun meminta WA Xinglu agar mereka dapat berkomunikasi. Tapi karena cuaca yang tidak bersahabat, Cheng Sun harus menerima bahwa nomor Xinglu yang ditulis di tangannya harus lenyap karena basah. 我刚刚接到他的电话，人家改主意了。 Keesokan harinya, Xinglu mendatangi Cheng Sun yang sedang berada di atas gedung apartemennya. Cheng Sun yang sedang galau kemudian menceritakan masalahnya di mana bosnya tidak mau membantu untuk memamerkan lukisannya di sebuah pameran seni. Dengan begitu, Cheng Sun kehilangan kesempatan dan tidak tahu lagi bagaimana bisa menghasilkan uang. Mendengar cerita Cheng Sun, Xinglu pun menawarkan bekerja untuk jadi barista di kafenya. Singkat cerita, malam harinya terlihat Cheng Sun mendatangi sebuah tempat balap liar bersama dengan salah seorang temannya. Di sana, Cheng Sun menantang salah seorang pembalap sekaligus orang yang berkuasa di tempat tersebut. Merasa diremehkan, pria itu pun akhirnya menerima tawaran Cheng Sun dengan taruhan jika dia kalah, maka dia akan memberikan semua uangnya. Tapi jika Cheng Sun yang kalah, maka Cheng Sun juga harus bersedia pulang dalam keadaan telanjang. Setelah berhasil memenangkan balapan dan mendapatkan uang yang cukup, Cheng Sun pun mengajak Xinglu dinner di sebuah restoran mewah. Di sini, Xinglu menceritakan bahwa ibunya telah meninggal ketika dia masih kecil, sehingga ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Xinglu juga mengatakan ayahnya terlahir dari keluarga kaya, tapi ketika sang ayah mulai menjalankan bisnisnya, pendapatan mereka mengalami penurunan karena sang ayah tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Setelah selesai, Cheng Sun memanggil pelayan, namun si pelayan malah mengantarkan kue dengan tulisan Wo Aini. Tentu saja hal itu membuat Cheng Sun terkejut karena dia merasa tidak memesannya. Di saat yang sama, kejailan pun muncul di pikiran Xinglu, di mana dia mengeluarkan cincin yang ada dalam kue itu lalu memasukkan ke dalam gelas minuman. Keesokan harinya mereka memutuskan berkencan di sebuah taman bermain. Bahkan Cheng Sun sempat mengungkapkan perasaannya kepada Xinglu. Namun Xinglu seolah menggantung jawabannya terhadap Cheng Sun. Dalam perjalanan pulang, terlihat Xinglu tertarik dengan sebuah cincin yang terpajang di etalase toko. Merasa penasaran, Cheng Sun juga ikut memperhatikan cincin itu sekaligus dengan harganya. Setibanya di rumah, Cheng Sun kembali didatangi oleh pria yang sebelumnya dia kalahkan dalam balapan mobil. Pria itu memaksa Cheng Sun untuk balapan lagi dengan taruhan yang sama, yaitu jika Cheng Sun kalah, dia harus pulang dalam keadaan telanjang. Jika Cheng Sun menolak, maka pria itu mengancam akan merusak semua karyanya sekaligus menghancurkan kafe milik Xinglu. Ya, entah dari mana Xinglu mengetahui bahwa Cheng Sun sedang balapan, namun dengan kedatangannya membuat Cheng Sun kalah dalam balapan tersebut. Sehingga mau tidak mau Cheng Sun harus pulang dan mendatangi kafe Xinglu dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Walaupun kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Cheng Sun, tapi Xinglu masih tetap perhatian dan memberikan Cheng Sun kain sarung. Dan ternyata Xinglu juga telah mengetahui bahwa uang yang digunakan Cheng Sun untuk dinner sebelumnya didapatkan dari taruhan balapan mobil. Melihat Xinglu yang sampai meneteskan air mata karena ulahnya, Cheng Sun pun mengajak Xinglu ke suatu tempat. Ternyata Cheng Sun membawa Xinglu ke apartemennya dan memperlihatkan semua karya seni yang sebagian besar adalah lukisan wajah Xinglu. Melihat itu, Xinglu meminta Cheng Sun melukisnya kembali, namun kali ini nafsu Cheng Sun benar-benar diuji karena dia harus melukis Xinglu dalam keadaan telanjang. Singkat cerita, karena di apartemen Cheng Sun ada adegan panas, demi kebaikan bersama lebih baik saya skip sedikit.
Suatu hari Xing Lu mendapatkan kiriman sebuah majalah edisi lama dari mantan kekasihnya. Dalam majalah itu membahas tentang keluarga Cheng Sun yang ternyata dia adalah anak sematawayang dari CEO perusahaan yang bernama NR Group. Sehingga dapat dipastikan bahwa Cheng Sun adalah satu-satunya anak yang akan mewarisi semua kekayaan dan juga bisnis keluarganya. Setelah itu, Xing Lu pun langsung mendatangi Zhen Min ke sebuah gedung mewah yang sekarang sudah jatuh ke tangannya. Di sana, Zhen Min mengatakan bahwa ternyata Xing Lu tak jauh beda dengan dirinya yang mencari pasangan karena uang. Namun, Xing Lu membantah dan akan membuktikan bahwa dia tidak sama dengan Zhen Min. Kemudian Xing Lu mendatangi pimpinan Huang yang merupakan penyelenggara pameran lukisan agar mengadakan pameran seni untuk Cheng Sun. Lalu Xing Lu pun ikut membantu Cheng Sun mempersiapkan lukisan yang akan dipamerkan. Namun sayang ketika hari itu sudah tiba, tak seorang pun yang terlihat mendatangi pameran tersebut. Tak lama kemudian, Xing Lu mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa Xing Lu dan pimpinan Huang telah melanggar kontrak dengan mengadakan pameran itu. Di sisi lain, pimpinan Huang mendapatkan tawaran dari seseorang yang bersedia membeli lukisan milik Cheng Sun. Namun Cheng Sun malah menolak tawaran itu karena lukisan yang ditawar adalah lukisan kenangannya bersama sang ayah. Mendengar itu, pimpinan Huang yang emosi pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya saat Xing Lu kembali ke kafe, dia melihat banyak sekali bunga seperti sebuah lamaran yang ditujukan kepadanya. Dan benar saja, ternyata Cheng Sun sedang melamar Xing Lu untuk menikah dengannya dan memberikan sebuah cincin yang sebelumnya diperhatikan oleh Xing Lu. Mendengar Cheng Sun menjual lukisan kenangan demi membeli sebuah cincin, Xing Lu pun malah kecewa dengan Cheng Sun sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Cheng Sun. Terlihat Xing Lu menaiki sebuah rooftop gedung lalu berteriak meminta maaf seolah-olah dia bersalah dan sedang menutupi sesuatu dari Cheng Sun. Setelah itu Xing Lu kembali ke kafe menemui Cheng Sun yang masih setia menunggunya, bahkan ia sampai ketiduran. Namun siapa sangka ternyata Xing Lu menolak untuk menikah dengan Cheng Sun dan malah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Iya, ternyata Xing Lu kembali ke pelukan sang mantan. Cheng Sun yang mengetahui itu menanyakan kepada Xing Lu alasan dia melakukan semua ini. Xing Lu mengatakan bahwa ia tak lagi menyukai Cheng Sun karena Cheng Sun merupakan seniman yang miskin. Ditambah lagi, Xing Lu tidak memiliki uang untuk membiayai pengobatan ayahnya yang kini sedang berada di rumah sakit. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Xing Lu mengatakan dia tidak ingin tinggal di apartemen Cheng Sun yang kecil bersamaan dengan setumpuk lukisan yang tak seorang pun mau membelinya. Setibanya di apartemen, Cheng Sun meluapkan kemarahannya dengan merobek-robek semua lukisan Xing Lu yang pernah ia buat. Sementara di hotel, Zhen Min juga sedang merobek-robek Xing Lu, namun Zhen Min malah emosi kepada Xing Lu karena dia tidak mendengar desahannya. Lalu Xing Lu pun mengungkapkan bahwa ia menjadikan Zhen Min sebagai alasan agar bisa menjauh dari Cheng Sun. Karena sebenarnya Xing Lu memiliki sebuah perjanjian dengan seseorang. Xing xiaojie, 找到你真不容易。你怎么会有我的号码？ Yap, inilah plot twist yang sangat menyedihkan dari film ini, di mana sebenarnya Xing Lu memiliki sebuah perjanjian dengan ibu Cheng Sun yang meminta Xing Lu untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta dengannya. Setelah itu, Xing Lu diminta untuk meninggalkan Cheng Sun dengan alasan bahwa Cheng Sun adalah pria miskin. Tujuan si ibu agar Cheng Sun kembali ke rumah untuk meneruskan bisnis keluarga karena dia anak satu-satunya yang akan menjadi pewaris bisnis keluarga mereka. Tapi siapa sangka Xing Lu malah terjebak dengan perasaannya sendiri karena dia benar-benar jatuh cinta dengan Cheng Sun. Namun Xing Lu juga tidak bisa melanggar kontrak yang telah ia tanda tangani senilai 15 juta yuan. Setelah semua kontraknya selesai, kini terlihat Xing Lu sedang berada di sebuah klub malam. Tapi bukan untuk menikmati uangnya, melainkan karena ia frustasi dan menyesali perbuatannya yang telah mengkhianati Cheng Sun. Xing Lu juga menyadari bahwa selama ini tidak ada pria yang mencintainya lebih baik daripada Cheng Sun.
Sementara di sisi lain, Cheng Sun yang sudah kembali ke rumahnya kemudian dijelaskan oleh sang ibu tentang ayahnya yang selama ini tidak diketahui oleh Cheng Sun, di mana ternyata sang ibu meninggalkan ayahnya karena dia lebih memilih untuk menjadi seorang pelukis. Hingga suatu saat dia merasa gagal menjadi seorang seniman karena tidak satupun dari lukisannya yang terjual. Alhasil si ayah pun memutuskan bunuh diri. Coba. Singkat cerita, akhirnya Cheng Sun pun menuruti kemauan sang ibu untuk menggantikan posisinya menjadi CEO di perusahaan NR Group. Dalam acara pertemuan antar pemilik perusahaan besar itu, Cheng Sun juga memamerkan lukisannya hingga seorang bule pun menawar lukisan milik Cheng Sun. Namun, sang ibu mengatakan bahwa lukisan itu sangat berarti bagi keluarga mereka, maka dari itu mereka tidak akan menjualnya. Setelah si ibu pergi, Cheng Sun mengatakan kepada pamannya untuk menjual semua lukisan itu dengan harga 1 yuan saja. Tak lama kemudian, Cheng Sun mendapat kabar bahwa semua lukisannya sudah terjual, tapi bukan 1 yuan, melainkan 15 juta yuan. Dengan emosi, Cheng Sun pun langsung mendatangi pamannya dan meminta alamat orang yang berani membayar mahal untuk lukisannya itu. Berdasarkan keterangan dari sang paman, orang tersebut berasal dari Eropa, namun dia memberikan alamat perantaranya yang sekarang berada di Vienna. Ketika sampai di tempat tersebut, Cheng Sun malah menemukan bahwa orang itu adalah Xinglu. Mengetahui orangnya adalah Xinglu, Cheng Sun malah prihatin dengan keadaannya sekarang yang tinggal di tempat kurang layak. Cheng Sun juga mengatakan jika saja ibunya mengetahui kehidupan Xinglu sekarang, mungkin dia akan marah karena dia telah memberikan Xinglu uang 15 juta yuan yang seharusnya sekarang Xinglu bisa menikmati hidup mewah. Cheng Sun juga kecewa karena telah merasa bahwa Xinglu akan menerimanya apa adanya sebagai seorang seniman yang miskin. Dan Cheng Sun juga menambahkan mulai sekarang dia tidak lagi memiliki waktu untuk melukis. Setelah Cheng Sun pergi, Xinglu yang masih merasa bersalah atas apa yang telah ia perbuat terhadap Cheng Sun kemudian mencoba untuk mengejarnya. Sementara di perjalanan, terlihat Cheng Sun juga menyesali atas perbuatannya terhadap Xinglu, sehingga Cheng Sun pun memutuskan kembali menemui Xinglu. Namun setelah Cheng Sun tiba di kediamannya, dia mendapati Xinglu sudah tidak ada di sana. Malahan dia mengetahui bahwa Xinglu bukanlah perantara untuk menjual lukisannya, melainkan Xinglu lah orang yang telah membeli lukisannya. Sementara di sisi lain, terlihat Xinglu dihadang oleh seorang rampok yang berusaha mengambil cincin pemberian Cheng Sun yang masih terpasang di jari manisnya. Karena Xinglu tidak mau memberikan cincin itu, tanpa sengaja si rampok menusuk perut Xinglu. Dalam keadaan berlumuran darah, Xinglu pun terus berlari untuk mencari Cheng Sun. Ketika melihat mobil Cheng Sun, Xinglu langsung mencegahnya, namun tanpa sengaja Cheng Sun menabrak Xinglu hingga terpental ke dalam sungai. Setelah mengantarkan Xinglu ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan, Cheng Sun pun kembali ke rumahnya menemui sang ibu. Mulai sekarang, Cheng Sun akan mengembalikan semua warisan yang telah diberikan kepadanya agar dia bisa tetap bersama dengan Xinglu. Walaupun sang ibu menolak menerimanya, Cheng Sun tidak peduli dan berpesan kepada sang ibu untuk tidak lagi mengancamnya dengan uang. Setelah itu, Cheng Sun kembali ke Vienna menemui Xinglu yang sekarang sudah sembuh akibat kecelakaan sebelumnya. Untuk yang kedua kali, Cheng Sun mencoba untuk melamar Xinglu, namun lamarannya kali ini diterima dengan senang hati dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.